Ini udah waktunya kita go global. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita bisa. You have to challenge yourself. Timnas Indonesia berpotensi dirugikan AFC saat hadapi Bahrain. Paling nggak mungkin dari apa yang gue katakan ini menjawab dari orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda ya. Betul. Ya. Jangan lagi sebut pelatih tim nasional adalah pelatih Sintayong dengan timnya, pelatih Indra Safri dengan timnya, pelatih Coach Nova Arianto. Kok bukan zamannya saya ada kayak naturalisasi banyak gini. Mau tanya soal timnas kira-kira, Mas, sebagai mantan main timnas, lihat timnas sekarang gimana? Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas? Oke, sahabat-sahabat Garuda, info yang lagi viral saat ini adalah soal tetap di pemain naturalisasi di bawah komando Coach Sintayong dan juga Bapak Erick Thohir. Siap jadi bagian dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dengan kaos supporter Timnas Indonesia. Bahan Cotton Combat 24S, sablon Plastisol Premium depan belakang. Auto jadi pemain ke-12, siap memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Pesan sekarang. Timnas Indonesia berpotensi dirugikan AFC saat hadapi Bahrain. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberi reaksi tentang kabar penunjukan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, untuk memimpin laga kontra Bahrain. Skuad Garuda tengah bersiap untuk melakoni laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, tim asuhan Sintayong berhasil meraih 2 poin dengan menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Itu merupakan hasil yang positif mengingat keduanya adalah tim kuat di level Asia. Namun laga kontra Bahrain dan Cina diharapkan berakhir dengan kemenangan. Timnas Indonesia ada di peringkat keempat klasemen sementara grup C pada saat ini. Sedangkan Bahrain ada di tempat ketiga dengan 3 poin berkat 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Laga kontra Bahrain akan dilaksanakan secara tandang, dan kabarnya akan dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, menurut pemberitaan yang beredar. Sebagai informasi, Oman dan Bahrain adalah negara tetangga, dan ada kecemasan jika Alkaf tidak akan bersikap adil kepada Timnas Indonesia. Sumarji bereaksi tentang kabar tersebut. Namun dirinya menaruh keyakinan bahwa Alkaf, jika memang benar ditunjuk KFC, akan bersikap dengan adil dalam memimpin laga itu. Gini, wasit ini juga jadi perhatian kita dan tentu kaitannya dengan itukan kepemimpinan wasit, kata Sumarji kepada pers pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit itu akan memimpin pertandingan dengan fair play, tambahnya. Sumarji meyakini bahwa Alkaf, atau siapapun wasit yang akan memimpin laga tersebut, akan bersikap adil ketika ditugaskan. Namun, jika ada kecurangan, pihaknya bersiap untuk melakukan tindakan tegas dengan menyampaikan protes seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih 1 tiket ke Piala Dunia. Ya gak mungkinlah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak, tuturnya. Saya kira kalau hal itu memang terjadi, itu akan kami laporkan, protes seperti yang sudah-sudah, kata Sumarji. Sebagai pengingat, Timnas Indonesia pernah mengalami kerugian dari wasit dalam beberapa laga di level U23 pada Piala Asia U23 2024, seperti ketika menghadapi Qatar dan Uzbekistan. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda, kita tetap mendukung dan juga mengawal bagaimana perjuangan dan juga perjalanan Timnas Indonesia di round 3 ini. Semoga meraih hasil yang positif dan juga harapannya adalah menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sudah menyaksikan dan juga bagaimana dukungan-dukungan kepada Timnas Indonesia saat ini. Meskipun dari para akamsi dan juga lokal pret dan juga si kampret terus nyinyir dan juga mengkritik habis-habisan Timnas Indonesia. Tetapi Timnas Indonesia saat ini terus berjuang. Gerakan yang dibuat oleh Bapak Erick Thohir di sini adalah terus memberikan progres yang sangat fantastis dan tentunya hasil yang luar biasa. Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi ini kata yang pantas buat mereka nih. Pakai bilang Sintayong harus dipecat lah karena nggak hadirkan trofi. Trofi apa? Trofi Ciki. Siapa pelatih yang mampu bawa timnas ke semifinal Piala Asia? Ayo sebut siapa kalau lu jago bola. Makanya mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul.
Berkali-kali kami sudah bilang, kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain. Goblok di PR. Oke, sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana menurut kalian ya? Orang yang suka nyinyir, orang yang suka mengkritik timnas Indonesia yang tidak mendasar itu. Kita bertambah lagi ya, para pengkritik itu. Bukan hanya kampret dan juga lokal pret dan juga siapa Akamsi yang mengkritik timnas Indonesia, tetapi media Cina dan juga media Malaysia itu sedang menyoroti bagaimana timnas Indonesia berkembang saat ini. Bahkan dari Cina itu memfitnah timnas Indonesia bahwa proses naturalisasi dari Eliano dan Miss itu tidak sah karena tidak dibuat atau tidak diambil sumbannya di Jakarta, yaitu di Indonesia. Tetapi kita ketahui bersama itu sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya ya. Tetapi ini sudah dinyatakan sah oleh FIFA. Kalau mereka tetap mengadukan atau melaporkan ini ke FIFA, maka tentunya Bapak Erick Thohir tidak akan tinggal diam. Jika laporannya itu tidak terbukti, maka mereka berpotensi juga dilaporin balik seperti itu ya. Jadi kita abaikan kepada mental-mental yang kena mental yang saat ini. Dulu-dulunya Towel dan juga Anjasmara dan juga siapa itu ya selalu menyerang. Saat ini, kali ini mereka sudah terbungkam dan diam dengan sendirinya dan mingkem. Kalau kita asumsi masuk final Piala Asia, kita dipuji nggak? Ya. Dipuji banget. Semifinal aja kemarin U21 ya. Iya. Kayak U23 nggak lolos. U23, ya. U2 nggak lolos Olimpiade, tapi kan dipuji-puji banget. Ya. Kalau kita ikut Piala Dunia, itu geger itu satu negara. Walaupun di Piala Dunia nanti dibantai kiri kanan, ya who cares gitu loh. Yang penting lu masuk dulu. Itu urusan kita udah selesai gitu ya, lepas tangan lah. Dibantai di Piala Dunia ini kan. Nah, karena kita itu dididik dengan harus juara, sementara nggak pernah juara apa-apa. Itu biasnya itu. Biasnya di situ. Padahal sepak bola nggak hanya soal trofi ya. Iya, itulah. Menurun ke level Tarkam. Tarkam tujuannya apa? Menang. Pokoknya yang penting dapat trofi dan lain. Ya gampang lah, lu tinggal ke Senen beli trofi, lu taruh di rumah lu, nih banyak trofi nih. Kan gitu. Kadang nggak ada trofi juga kok. Iya. Dapat kambing kan. Iya, dapat kambing. Oke, jadi itu sangat jelas apa yang sudah dikatakan oleh Coach Justin. Jika kamu butuh trofi, di Pasar Senen juga banyak kan. Pialanya juga piala Ciki. Jadi pantas apa yang sudah dikatakan oleh Coach Justin ini, kalau mereka para pengkritik timnas Indonesia saat ini di bawah komando Coach Sintayong, mana trofinya yang selalu dikatakan? Mana prestasinya? Mana prestasi trofinya? Mereka sebenarnya tidak punya bahan untuk mengkritik. Yang dulunya mengkritik tentang trofi, sekarang itu mengkritik naturalisasi kan. Coba dipikir sejenak. Sangat jelas kan? Kritikan mereka itu tidak mendasar. Mereka hanya mencari celah dan mencari kesalahan yang untuk diserang habis-habisan. Jadi dukungan juga dari berbagai para pemain yang bermain di Eropa. Bahkan ini juga datang dari para pemain Real Madrid yang memuji atau mendukung bagaimana timnas Indonesia yang berprogres saat ini. Tentunya mereka juga akan pasti datang. Muchas gracias madridistas por vuestro apoyo. Un partido importante, una buena victoria. Yo preparo para el domingo para el Madrid. Nah, ini adalah pemain sosok pemain inti Real Madrid. Ini mengakui memiliki keturunan orang Surabaya dan siap untuk dinaturalisasi. Jadi ini adalah orang yang pemain inti dari Real Madrid dan mendukung. Yang dulu-dulunya timnas Indonesia itu tidak perhitungkan. Saat ini sudah menyebar luas dan bahkan dari para pemain Real Madrid ini memuji bagaimana kedalaman dari skuad timnas Indonesia. Kan begitu, seperti yang dikatakan oleh Coach Justin, timnas Indonesia di level Asia, di Piala Asia hingga ke round 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Nah, kita lihat, ini kejadiannya Bapak Erick Thohir, ini kejadian di video yang tahun lalu ya, Bapak Erick Thohir yang mengawal timnas Indonesia yang terjadi kericuhan antara timnas Indonesia dengan timnas Thailand. Ini kejadiannya pasti di AFF. Saya belum pernah melihat Bapak Erick Thohir itu turun langsung dengan marah-marah begitu kan.
dengan memberi instruksi tetap konsisten dan bermain sesuai dengan koridor dari permainan sepak bola, Bapak Erick Thohir ini terlihat sangat geram dengan pertandingan itu kan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Masih pentingkah Piala Ciki, Piala AFF untuk timnas Indonesia saat ini di bawah komando Bapak Erick Thohir? Jadi tulis di kolom komentar, setuju atau tidak? Paling nggak mungkin dari apa yang gue katakan ini menjawab dari orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda ya. Jangan lagi sebut pelatih tim nasional adalah pelatih Sintayong dengan timnya, pelatih Indra Safri dengan timnya, pelatih Coach Nova Arianto dengan timnya. Sebut mereka pelatih tim nasional Indonesia. Jangan lagi sebut pemain-pemain adalah pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain diaspora, pemain Liga 1, pemain dari daerah dari Sabang sampai Merauke, tapi sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Mereka adalah warga negara Indonesia, mereka semua adalah membela tim nasional Indonesia untuk kebanggaan bendera merah putih, pelatih tim nasional Indonesia dan pemain tim nasional Indonesia. Case close. Tidak ada lagi nama yang lain. Wah, jadi bagaimana tanggapan kalian sahabat-sahabat Garuda fan? Jadi perkataan dari Bung Valen, dukungannya kepada timnas Indonesia. Mulai saat ini kita sebut dari pelatih Coach Sintayong adalah pelatih timnas Indonesia dan di bawah level umur, dan juga pemainnya semuanya adalah pemain timnas Indonesia. Tidak ada lokal, tidak ada diaspora, tidak ada katanya. Semuanya adalah pemain timnas dan asalnya mungkin dari diaspora, berasal dari lokal, berasal dari abroad dan begitu. Jadi ada tiga nama yang berasal dari para pemain timnas Indonesia. Yang pertama adalah pemain lokal, yang kedua pemain diaspora, yang ketiga adalah pemain abroad. Jadi ketiga nama ini kita bungkus menjadi namanya adalah pemain tim nasional. Bukan zamannya saya ada kayak naturalisasi banyak gini. Mau tanya soal timnas kira-kira, sebagai mantan main timnas, timnas sekarang gimana Mas? Ya peningkatan sangat luar biasa, ya gitu kan. Ya dibeli pemain naturalisasi yang sangat kualitas semuanya, itu mungkin lebih eranya berubah gitu. Ya. Ada komentar tersendiri Mas soal naturalisasi? Ya pokoknya yang terbaik buat negara kita, ya saya dukunglah seperti itu. Tapi jangan, mungkin juga pemain lokal juga perhatikanlah seperti itu. Ya baguslah, karena pemain sangat kualitas. Apa yang diinginkan Sintayong berjalan lancar seperti itu. Ya. Kemungkinan feeling saya ada Mas, gitu ya. Meskipun agak-agak berat nanti, tapi feeling saya ada, itu feeling saya. Bukan zamannya saya ada kayak naturalisasi banyak gini. Nggak bercanda. Berarti kangen Mas menurut timnas ya pasti? Ya pastilah, pasti itu. Tapi ya juga nggak boleh egois, maksudnya ya namanya manusia kan kadang naik turun seperti itu ya, kita harus bersyukuri ya. Tetap saya akan support selalu buat timnas Indonesia. Ya. Ternyata ini ya pernyataan Andik Firmansyah yang berseliweran dan juga viral di media sosial, disuruh sosmed. Ternyata potongan-potongan yang viral, tetapi sosok Andik Firmansyah ini tetap respect kepada pemain naturalisasi, tidak memojokkan. Bahkan ini merasa iri ya, kenapa kok nggak zaman dulu seperti sekarang kan? Kenapa nggak pada masa Andik Firmansyah dan kawan-kawan tidak seperti sekarang? Tidak seperti sekarang yang banyak pemain naturalisasi itu yang berkualitas. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Baru juga kemarin klarifikasi guys, buset dah bapaknya Emil nyari gara-gara lagi cuy, buset dah Pak, kenapa sih Pak? Nyari gara-gara mulu Pak, padahal ya kita butuh Bang Emil loh. Tapi kalau misalkan bapaknya kayak gini, aduh gimana ya, mimpi kali ya, buset dah nih guys ya. Ayahnya Emil berulah kembali guys, katanya menurutnya Emil lebih layak menjadi kiper utama timnas, buset dah. Masalahkan Martin Paes dia paling OP cuy. Buset dah, Martin Paes OP, bapaknya Emil OP. Ya kemungkinan kalau misalkan Bang Emil datang ke timnas kita udah otomatis jadi pelapis ketiga coy, setelah Bang Martin Paes, Hernando dan juga baru Bang Emil gitu guys ya. Waduh, kayaknya Bang Emil cocoknya main di AFF aja deh kalau misalkan kayak gini. Waduh, padahal udah cinta banget tuh sama Bang Emil, tapi bapaknya kayak gini. Udah ya, ini ada berita apa ini kok saya ketinggalannya? Ini kok Emil diperbincangkan lagi kan? Ada apa?
yang katanya kata abang barusan ini bapaknya Emil mengeluarkan statement yang kontroversi lagi dan kemudian meminta maaf kepada publik. Tapi setelah itu membuat statementnya lagi yang itu kontroversial. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kalau kalian tahu silakan ditulis di kolom komentar. Ini udah waktunya kita go global. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita bisa. You have to challenge yourself juga kalau you have a dreams gitu. Percaya bahwa kamu punya faith bahwa you can do it. And then after that, of course, make it happen. Banyak orang yang mendukung, tapi lebih banyak yang underestimate. Atau nunggu salahnya. Atau nunggu salahnya. Kembali kita harus apresiasi ya apa yang dilakukan Agnes ataupun figur-figur yang lain, bahwa mereka bisa men-challenge dirinya untuk breakthrough. Dan saya melihat ini harus terus. Karena apalagi kalau kita lihat, apalagi negara kita nih marketnya besar, ekonominya sekarang udah masuk G20. Nah, ke depan kita juga perlulah sesuatu yang baru. Dan saya sih cukup bullish. Ya, saya melihat yang namanya kultural kita ya atau culture kita ini sesuatu yang bisa ke depan menjadi drive a new economy gitu. Nah ini dan marketnya sendiri kan makin mudah. Jadi ya tinggal bagaimana kita sama-sama tadi yang kita sepakati, kita nih jangan jadi bangsa yang istilahnya justru menarik bangsa kita sendiri untuk jatuh gitu. Tapi kita mesti rubah paradigma kita, justru kita menjadi bangsa yang optimis, yang saling mendukung, ya, yang bisa juga mempush negara kita beyond the expectation. Ini udah waktunya kita go global, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita bisa. Dan kita sudah mulai sekarang, terima kasih sama Bapak Presiden, bagaimana sekarang beliau mempush juga. Banyak sekali produk-produk kita mulai go global. Walaupun masih terbatas hari ini di sumber daya alam. Tapi sumber daya alamnya nggak bisa sekarang raw material. Ya, sudah harus proses. Dan akhirnya ya ini yang kalau kita lihat bagaimana income kita sebagai negara kan mulai tumbuh lagi sekarang. Dikala COVID loh. Nah, tapi di sisi lain kita harus cari new income. Apa tadi kekuatannya people to people yang kita harapkan ini bisa menjadi sesuatu movement ke depannya gitu. Siap, keren. Ini karena ini dua orang ini unik nih, dua orang yang levelnya itu udah dunianya ada out of ada iya, makanya ada kayak ada persamaan kayak chemistry gitu, ada prinsip, ada prestasi yang luar biasa. Jadi suatu kehormatan yang bisa satu frame gini. Nah, ini Mas Men, di balik ke momen Asian Games 2018 ya, seorang Erick Thohir itu menjadi fenomenal waktu itu ketika eventnya bukan cuman menjadi panggung Indonesia tapi di mata dunia itu terangkat banget tuh Asian Games gitu, karena jadi kebanggaan kita semua akhirnya gitu. Itu ada cerita apa di balik itu Mas Men? Kalau ceritanya kompleks bisa 3 jam. Yang paling ini deh, yang paling. Tapi ini mungkin tak terlupakan atau tantangannya atau challenge. Saya mau ambil apanya, key of suksesnya. Oke. Ya karena saya rasa penting buat bangsa kita itu mesti bisa belajar dari sejarahnya. Ya, saya kemarin sempat ada kayak forum diskusi. Saya tertarik itu poinnya. Ketika Sultan Agung mau menyerang Batavia dan gagal waktu itu. Tapi bangsa kita nggak pernah belajar kenapa dia gagal. Apakah karena ininya, karena itunya. Nah, justru kenapa Asian Games saya pengen bawa karena ini sebuah sukses story, tetapi key of suksesnya apa? Satu, ini. Kalau kita mendapat tugas yang sangat berat, itu yang nomor satu, kita harus pastikan kita punya tim yang terbaik untuk menjalankan tugas itu. Bukan karena kita, tapi we have to make sure tim yang terbaik. Karena itu sejak awal saya mengambil tim terbaik yang ada di Indonesia. Ya, pada saat itu misalnya Wisnu Tama.
dia harus meninggalkan kerjaannya. Ya, kita ajak juga waktu itu kan Mas Adi MS. Kita ajak juga waktu itu ya banyak koreografer, banyak desainer, musician. Di olahraganya yang sport memang nggak kelihatan karena dia managing the sport gitu. Kita bawa semua. Dan dipastikan ini bukan karena kita, tapi untuk Indonesia kita build the best team. Itu satu. Yang kedua, tadi yang Agnes bicara, yang saya suka bicara, kita harus bisa meyakinkan intisari daripada Indonesia itu sendiri. Karena ini kan sebagai tontonan global. Nah, intisarinya apa? Ya kebudayaan kita itu harus dikasih lihat, ya bagaimana kita kasih lihat Bhinneka Tunggal Ika-nya, perjalanannya, tapi culture-nya, tapi di adaptation dengan mata global. Karena nggak mungkin kalau kita bikin sesuatu yang sangat Indonesia, ya mereka ya mungkin perlu waktu buat ngerti. Tapi kalau bagaimana kita bisa menjadi sebuah pertunjukan atau kita menjadi sebuah konten yang bisa di-accept, itu akan lebih mudah itu. Nah itu 1, 2. Dan ketiga, yang paling penting juga, selain tadi punya tim dan itu, yang ketiga juga penting bagaimana kita melibatkan the people itself, masyarakat. Karena nggak mungkin kalau kita bikin event olahraga, masyarakatnya sendiri nggak punya kebanggaan. Nonton males. Kalau hari itu benar-benar bagaimana kita bisa membangun pride-ness kita sebagai Indonesia, tiket sold out, merchandise ngantri jam-jaman sampai dimarahan. Nah, jadi intinya apa? Sebenarnya kalau kita bisa membuat tim yang baik, ya, kita bisa memproduk yang baik, masyarakat Indonesia akan involve. Nah, akan involve. Nah, ini yang saya rasa kembali dari pelajaran Asian Games itu, kita harus melihat key of suksesnya, kita harus implement di bangsa kita sendiri. Dan ini yang kita harapkan juga tadi, apalagi sekarang the new generation is coming. Ya, ini menjadi, nah saya berharap bagaimana sekarang generasi muda kita juga kita challenge sekarang. Ya, jangan unicornnya dari luar negeri, unicornnya dari Indonesia. Ya, karena ini lokomotif baru di industri kita loh. Yep. Ya, dan itu it happens di banyak negara. Kalau kita lihat dulu yang kaya-kaya atau yang mendrive ekonomi itu dari sumber daya alam, dari ini, sekarang teknologi yang mendrive. Ya, 10 perusahaan terbesar di dunia sekarang 7 teknologi. Nah, kita sekarang sudah punya 5 unicorn. Nah, kita harapkan kalau kita comparison dengan China yang 111 unicorn, di Amerika ada 200 berapa, masa kita nggak bisa punya 25? Nah, ini yang kita harus kembali, the new technology ini, apalagi ini eranya udah ke sana, nggak bisa terelakkan. Nah, kita harus percepat. Hilirisasi industri digital harus kita percepat. Tetapi, ya kita harus bangga dengan produk Indonesianya. Nah, ini yang kita coba push sekarang gitu. Ya, keren. Unik juga nih. Tapi visi nggak cukup kalau nggak bisa diimplement. Nah, itu. Makanya tadi ada beberapa poin-poin itu yang penting. Ya. Oke, sahabat-sahabat Garuda FM, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang Timnas Indonesia mulai dari perjuangan hingga saat ini. Tentunya statement barusan adalah bagaimana kita menjaga asa untuk mengawal Timnas Indonesia yang berjuang di round 3 ini untuk harapannya adalah bisa lolos ke Piala Dunia. Tetap realistis bersama Coach Sintayong adalah menuju putaran keempat atau babak playoff dengan harapan besar bisa lolos. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.